Saya Winnie Marina dari Prodi S2 PGMI UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dan saya Masruhah dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Pascasarjana UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kami berdua sebagai kelompok 14 akan menjelaskan perihal perkembangan yang terganggu dan penyimpangan dalam perkembangan. Selanjutnya silahkan simak video berikut ini. Pertama adalah kesulitan dalam belajar. Nah, dalam kesulitan ini kita mengenal dua istilah. Pertama disleksia dan yang kedua adalah diskalkulia. Disleksia sendiri merupakan suatu kondisi pemrosesan informasi yang berbeda dari anak normal dan ditandai dengan kesulitan membaca sehingga berpengaruh terhadap daya ingat dan kecepatan pemrosesan informasi anak-anak. Disleksia dibagi menjadi dua. Pertama, developmental disleksia atau disleksia yang disebabkan oleh faktor genetik yakni bawaan lahir. Yang kedua adalah acquired disleksia, di mana disleksia ini biasanya terjadi karena adanya kerusakan pada otak, di mana dalam hal ini biasanya pada otak sebelah kiri yang berfungsi dalam proses membaca dan mengenali huruf. Karakteristik anak disleksia yang pertama adalah membolak-balik susunan huruf atau suku kata. Yang terjadi biasanya seperti D menjadi B, P menjadi Q, W menjadi M, dan U menjadi N. Yang kedua, yakni salah dalam melafalkan kata. Seperti contohnya buku menjadi duku, motor menjadi moto. Yang ketiga, melewatkan atau menambahkan huruf dalam teks. Kemudian, membaca dengan lamban dan terkesan tidak yakin. Hal tersebut dikarenakan mereka masih meragukan apa yang dibacanya sudah betul atau keliru karena susunan huruf yang terbalik serta yang seperti bergerak terlihat seperti bergerak. Yang terakhir adalah mengabaikan atau salah mempersepsikan tanda baca. Semisal, tutup pintu itu yang seharusnya diakhiri dengan tanda seru sebagai kalimat perintah dipersepsikan oleh anak disleksia dengan tanda baca atau kalimat pertanyaan di akhir. Hal yang bisa dilakukan untuk anak dengan disleksia ini ada beberapa hal. Yang pertama, gunakan visualisasi huruf. Jadi kita bisa membentuk seperti permainan huruf, menggunakan puzzle huruf, dan lain sebagainya. Kedua, membacakan buku pada anak agar anak lebih mengenal huruf dan cerita. Yang ketiga adalah meningkatkan motivasi belajar dan rasa percaya diri pada anak. Yang selanjutnya adalah menggunakan media belajar yang menyenangkan seperti menggunakan permainan, puzzle, menggambar, dan lain sebagainya. Kesulitan dalam belajar yang kedua adalah diskalkulia. Diskalkulia menyangkut gangguan pada kemampuan kalkulasi secara matematis atau kesulitan dalam belajar yang berhubungan dengan matematika, yang berhubungan dengan angka, juga yang berhubungan dengan berhitung. Karakteristik diskalkulia atau ciri-ciri diskalkulia. Yang pertama, kurangnya pemahaman simbol atau rumus. Bagi anak-anak diskalkulia, pemahaman simbol ini yang terdiri dari simbol penjumlahan, pengurangan, atau sama dengan. Kesulitan semacam ini biasanya disebabkan anak itu tidak memahami simbol-simbol tersebut. Agar anak diskalkulia untuk mengenal simbol tersebut dapat
menyelesaikan dengan cara memahami simbol-simbol tersebut, dengan cara menggunakan media-media yang menarik. Yang kedua, kurangnya pemahaman nilai tempat angka. Ketidakpahaman terhadap satuan, puluhan, ratusan, dan seterusnya merupakan ketidakpahaman terhadap nilai tempat yang banyak diperlihatkan oleh anak diskalkulia. Anak yang mengalami kekeliruan semacam itu dapat juga disebabkan lupa cara menghitung, soal penjumlahan, maupun soal pengurangan. Pada anak tersebut, tindakan yang tepat tidak cukup hanya diajak memahami nilai tempat, tetapi juga diberi latihan secara bertahap. Yang ketiga, kesalahan proses berhitung. Yang keempat, sulit membaca teori matematika. Selanjutnya adalah adanya gangguan dalam hubungan keuangan. Contohnya, anak dengan gangguan diskalkulia biasanya tidak dapat membedakan arah seperti atas, bawah, depan, belakang, kanan, dan kiri. Dan yang terakhir, sulit memainkan musik yang bernotasi angka. Treatment diskalkulia. Pertama, menerapkan pendekatan bertahap dengan waktu yang tepat terhadap anak. Dengan adanya pendekatan yang menarik, anak diskalkulia akan mengalami sosialisasi terhadap orang tersebut, karena orang tersebut melakukan pendekatan yang menarik baginya. Yang kedua, menuliskan angka pada kertas. Anak diskalkulia tidak memiliki pemikiran yang abstrak atau tidak dapat berpikir secara berhayal, melainkan bisa dengan cara media yang nyata, yaitu menuliskan angka pada kertas atau menuliskan cara-cara berhitung pada kertas atau membuat media pembelajaran yang ada di depannya. Yang ketiga, gunakan gambar yang menarik dan menyenangkan. Dengan adanya media belajar yang menarik, maka anak diskalkulia akan mengalami ketertarikan untuk memahami pembelajaran itu. Dan selanjutnya adalah dengan memberikan pemahaman pada simbol aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Namun pada awalnya kita bisa memfokuskan pada penjumlahan dan pengurangan saja. Yang terakhir, berikan pujian saat mendapat kemajuan. Dengan adanya pujian yang baik, anak diskalkulia akan terus termotivasi untuk terus belajar. Selanjutnya adalah ADHD atau Attention Deficit and Hyperactivity Disorder, di mana ADHD sendiri merupakan gabungan dari kekurangmampuan atau attention deficit dalam memelihara dan memusatkan perhatian, yakni anak tidak bisa fokus pada suatu hal. Dan yang kedua adalah hiperaktivitas impulsif, di mana anak-anak selain tidak bisa fokus, mereka ingin terus bergerak atau beraktivitas. Dalam hal ini, untuk mengatasi ADHD bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, terapi perilaku, bisa dengan terapi bermain. Dan yang kedua, dengan farmakoterapi, yakni dengan menggunakan obat-obatan. Meskipun penggunaan obat-obatan ini tidak dianjurkan dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya adalah autis, di mana adanya gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi, pemahaman bahasa maupun emosi, dan permainan imajinasi pada anak yang biasanya terjadi pada usia 3 tahun. Autis bisa disebabkan oleh 5 faktor. Yang pertama, famili genetik atau faktor keturunan. Yang kedua, gender, di mana anak laki-laki lebih beresiko untuk mengidap autis jika dibandingkan dengan anak perempuan. Yang ketiga adalah parental age, yakni usia hamil sang ibu, di mana usia kehamilan yang terlalu tua atau terlalu muda bisa berbahaya bagi calon bayinya. Yang keempat adalah perinatal event, yakni kondisi ibu ketika melahirkan, seperti melahirkan dalam kondisi prematur atau terjadi pendarahan di otak bayi sehingga menyebabkan kerusakan pada otak kecil sang bayi. Selain itu,
Ibu hamil yang mengonsumsi alkohol juga dapat menyebabkan bayinya bisa mengidap autis. Yang terakhir adalah sindromik ASD, yakni adanya kelainan genetik sindrom yang disebabkan oleh kondisi fisik yang tidak normal. Dalam hal ini seperti Down syndrome atau Fragile X syndrome, di mana sang bayi memiliki kromosom genetik yang lebih atau kurang. Anak yang mengidap autis dapat dilihat dari beberapa ciri. Di antaranya adalah ketidakmampuan dalam interaksi sosial. Dalam hal ini, seperti tidak mampu dalam memfokuskan kontak mata, ekspresi wajah maupun gestur tubuh, tidak mampu mengekspresikan emosi seperti senang, marah. Selain itu, mereka juga tidak mampu dalam berkomunikasi karena pemahaman dalam pengembangan bahasa dan berkomunikasi dengan orang lain yang masih di bawah orang normal. Selanjutnya adalah pola perilaku terbatas dan berulang-ulang. Untuk mengetahui seseorang mengidap autisme atau tidak, kita bisa melakukan pengukuran dengan menggunakan beberapa skala. Di antaranya adalah Children's Autism Rating Scale atau CARS. Yang kedua, Asperger Syndrome Diagnostic Scale atau ASDS. Yang ketiga, Checklist for Autism in Toddler atau CHAT. Dan yang keempat adalah Autism Diagnostic Observation Schedule Generic atau ADOSG. Perlakuan yang bisa kita berikan kepada anak yang mengidap autis diantaranya adalah toilet training, di mana toilet training dapat membuat anak autis bisa menjadi pribadi yang lebih mandiri dan mengurus sendiri dirinya. Yang kedua, membuat rutinitas dan waktu agar mereka bisa lebih disiplin dan dapat melakukan rutinitas harian dengan baik. Yang ketiga adalah reinforcement atau penguatan. Dalam hal ini kita bisa memberikan reinforcement positif dalam bentuk pujian, perlakuan yang baik, ataupun pemberian hadiah. Dan yang terakhir adalah social skills group, di mana dalam hal ini kita bisa mengajarkan anak dengan autis untuk melakukan kontak mata, memulai percakapan dengan temannya, bermain dengan temannya, memahami ekspresi wajah, dan mampu mengungkapkan perasaan yang dia rasakan, baik senang, marah, ataupun sedih. Penyimpangan dalam perkembangan. Sebelum mengenal penyimpangan perkembangan, kita mengenal satu persatu lebih dulu, yaitu arti penyimpangan dan perkembangan. Arti dari perkembangan dapat dikatakan bahwa perubahan manusia secara kualitatif atau perubahan manusia secara tidak dinyatakan dengan angka. Perubahan manusia secara kualitatif itu adalah perubahan psikologis Contohnya keahlian dalam bahasa, keahlian dalam bergerak atau motorik, keahlian gerak atau sensorik, keahlian berbahasa, dan keahlian bersosialisasi. Selanjutnya, arti dari penyimpangan. Penyimpangan dapat diartikan sebagai sikap perilaku manusia yang merugikan diri sendiri dan orang lain terhadap pelanggaran norma atau aturan dalam bidang agama, hukum, dan budaya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penyimpangan dalam perkembangan itu sama halnya dengan sikap psikologis yang melanggar hukum. Penyimpangan perkembangan memiliki beberapa faktor yang ada di lingkungan sekitar. Contohnya lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Untuk di lingkungan rumah, satu broken home atau keluarga yang tidak utuh dapat menyebabkan kasih sayang anak menjadi berkurang.
yang sebenarnya kasih sayang itu dapat diterima oleh anak. Kedua, orang tua yang menyebalkan. Orang tua yang menyebalkan adalah orang tua yang mempunyai sikap tidak patut dicontoh oleh anak. Contohnya orang tua yang suka berjudi, orang tua yang suka mabuk, orang tua suka mencuri, dan lain-lain. Ketiga, keluarga yang kurang disiplin. Kurangnya kedisiplinan dan kerjasama di rumah dapat menurunkan atau tidak terlatihnya pada pengawasan perkembangan anak. Yang keempat, orang tua yang bersikap otoriter. Sikap otoriter atau sikap yang dimiliki orang tua yang otoriter terlalu keras pada anak sehingga anak menjadi pendendam dan suka membantah. Yang kelima, tuntutan orang tua terlalu tinggi atau tidak sesuai dengan kemampuan anak. Dengan adanya tuntutan ini dapat mengakibatkan mental atau emosional anak menjadi terganggu, yang akan mendekati dengan kata stres, depresi, dan lain-lain. Faktor di sekolah. Pertama, tuntutan kurikulum yang tidak sesuai dengan kemampuan anak. Contohnya di masa pandemi COVID-19 yang berujung pada kurikulum darurat dengan serba ilmu teknologi atau teknologi. Karena keterbatasan IT dapat berakibat anak tidak terbimbing sikap moral selain pengawasan orang tua di rumah. Biasanya pengawasan sikap moral anak juga dapat dilakukan di sekolah. Karena adanya masa pandemi COVID-19, maka terjadi tuntutan kurikulum yang tidak sesuai dengan anak. Yang kedua, peraturan sekolah kurang maksimal. Kurangnya penegakan aturan di sekolah berakibat anak menjadi semena-mena. Yang ketiga, ketidakhadiran guru dalam KBM. Tanpa pengawasan di kelas, siswa akan melakukan tindakan kekerasan dengan teman-temannya. Jadi, guru adalah orang yang penting di dalam kelas untuk membimbing siswa di dalam kelas. Yang keempat, pendekatan yang dilakukan guru tidak sesuai dengan perkembangan remaja. Kesalahan membimbing siswa dalam bentuk merendahkan atau mengucilkan anak atau siswa dapat berakibat mental anak semakin buruk. Selanjutnya adalah adanya gangguan dalam hubungan keuangan. Contohnya, anak dengan gangguan diskalkulia biasanya tidak dapat membedakan arah seperti atas, bawah, depan, belakang, kanan, dan kiri. Dalam penyimpangan perkembangan memiliki dua wujud perilaku. Yang pertama yaitu penyimpangan bersifat amoral dan asosial. Contohnya sikap membolos, sikap kabur dari rumah, memakai pakaian yang tidak pantas, minum minuman keras, dan lain-lain. Yang kedua, penyimpangan yang bersifat melanggar hukum. Contohnya berjudi, membunuh, memperkosa, dan lain-lain. Berikut adalah beberapa kondisi remaja yang mengalami penyimpangan, yaitu sikap yang tidak bertanggung jawab, sikap yang agresif, perasaan yang tidak aman, dan suka berhayal. Dari permasalahan penyimpangan perkembangan dapat dilakukan dengan usaha penanggulannya. 1. Menciptakan hubungan yang harmonis dan terbuka di antara anggota keluarga. 2. Orang tua jangan terlalu menuntut. 3. Membantu mengatasi beban yang dialami remaja. 4. Menegakkan disiplin di sekolah. 5. Ikut mengontrol dan menegur. 6. Menciptakan suasana yang aman dan nyaman.